Asin roha madihamu doh dame nasihat di mata doh cian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi, selamat menyambut hari sukacita yang dianugerahkan Tuhan. Terlebih di hari pertama di bulan Juli 2024, di hari Senin, firman Tuhan yang menyapa kita terambil dari Yeremia Bindu 10 ayat 20. Songo medohatan ibata. Alai paruhum natikor doanggoho ale jaho bazebot hodosiuji pia dohot roha. Saina idauku do partubulonmu tunasida. Ainunga tuho ugiling par bada aku. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muda jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi himpitan, desakan, bahkan ancaman, apakah yang akan kita lakukan dan kerjakan? Bagaimanakah perasaan kita? Tentu saja pasti kita akan mengalami kegelisahan. Kita akan mengalami galau oleh karena hidup dan nyawa kita terancam. Sehingga kita akan berjuang untuk mencari pertolongan melindungi kita dari bahaya ancaman tersebut, dari orang-orang yang hendak berniat jahat, orang-orang yang berniat buruk, hendak melakukan sesuatu yang jelek di dalam kehidupan kita. Tetapi lihatlah bagaimanakah seorang Yeremia dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa Tuhan semesta alam adalah hakim yang adil, yang mengadili sesuai dengan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan tidak ada yang ditutupi atau tidak ada yang tersembunyi. Itu yang disampaikan oleh Yeremia dalam pengalaman hidupnya yang sangat berharga, di mana dia mengatakan bahwa Allah itu adalah adil. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam dan Tuhan itu tidak buta. Namun dia melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Bahkan Yeremia menyebutkan tadi, dia tahu juga apa yang ada di dalam batin kita, di dalam hati kita, yang terdalam dari diri kita. Dia tahu apa yang dalam rancangan hati kita, dalam rancangan pikiran kita, semuanya dia tahu. Karena itu sama seperti Yeremia mengingatkan kita dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya dengan demikian kita boleh mempercaya Dia. Seberat dan sesulit apapun yang kita alami, tekanan, intimidasi, bahkan ancaman dalam kehidupan kita, untuk boleh mempercaya Dia secara seutuhnya, secara 100% di dalam kehidupan kita. Itu pula yang pernah dilakukan oleh Raja Saul ketika dia merancang kejahatan kepada Daud. Meski dia sudah sehebat mungkin merancang segala sesuatunya, bahkan mencoba membuat sebuah rancangan yang terbaik, namun ternyata upayanya, usahanya, semuanya sia-sia belaka. Karena apa? Karena Tuhan bisa membaca apa dalam hati dan pikir daripada Raja Saul terhadap Daud, sehingga semuanya apa yang dirancang dan coba buat menjadi gagal total.
Karena itu ketika penulis kitab Yeremia menyebutkan, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu aku serahkan perkaraku. Menyerahkan perkaranya, menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, dan dia meyakini 100% bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Tapi Allah akan menunjukkan keberpihakannya, keberpihakan kepada yang benar, yang setia, yang tunduk, yang taat kepada Tuhan. Karena itu, tetaplah meyakini dan mempercayai Allah itu secara 100% di tengah-tengah kehidupan kita. Walau sehebat dan seluruh biasa apapun rancangan dari lembur dan jahat itu, ketika Tuhan tidak mengizinkannya, maka hal itu tidak akan terjadi. Percayakan perkaramu, persoalanmu kepada Tuhan, karena Dia tidak akan tinggal diam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.